WUS ini project paling konyol di seluruh dunia. Karena emang WUS ngegas, hutangnya juga ngegas. Ada yang ingat dengan kereta api cepat tak? Namanya kereta WUS ya, kereta WUS kebanggaan Kokori dan geng-gengnya. Ya, hampir semua rakyat Indonesia membanggakan proyek kereta api cepat. Indonesia ada kereta WUS ya. Tapi pada akhirnya kereta WUS itu gagal. Dan Malaysia kecil tapi dunia berdiri menghormatinya. Inilah kuasa diplomasi. Bila orang tuduh negara ini dijual, hati kita pedih sebab tuduhan itu berat. Kita semua cintakan Malaysia. Malaysia telah digadaikan Malaysia negara kecil. Lihat, Malaysia negara kecil namun diplomasinya bisa mendudukkan negara-negara hebat seperti negara China, negara Rusia dan juga negara US. Sedangkan Indonesia masih sibuk rakyatnya untuk membayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video, ada itu hari seorang YouTuber membuat statement bahwasannya Malaysia negara kecil dan juga digadaikan dan tunduk kepada US ataupun US kayak gitu ya gengnya. Dan negara Malaysia negara susah dan juga negara miskin, gimana negara Malaysia membayar hutangnya. Mungkin dia geng malu untuk mencontoh negara Malaysia ataupun malu dia untuk berkiblat ke negara Malaysia. Kenapa? Negara Malaysia diplomasi negara kecil di tengah-tengah kuasa dunia geng. Dia ngapain sibuk dengan perjanjian US dengan Malaysia, sedangkan hutang WUS belum juga selesai kepada China. Dan bukan cuma hutang WUS saja geng kepada negara China, negara Jepun, negara US dan juga negara Singapura. Itu banyak Indonesia yang berhutang kepada mereka. Ini orang YouTuber ini mungkin tidak mau berkiblat kepada negara Malaysia, makanya membuat statement seperti itu geng. Itulah kesimpulan Ikinya. Gak usah berlama-lama geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pak Prabowo mau tanggung jawab soal WUS. Di sisi lain Menteri Keuangan pernah bilang nggak mau pakai APBN tuh buat bayar utang WUS. Jujur aja gue kasihan banget lihat Pak Presiden kita harus menanggung beban dari kebijakan-kebijakan yang amburadul dari presiden sebelumnya. Dari awal semua orang juga tahu kalau WUS ini problematik. Please lah Pak Presiden, jangan dibelain terus itu geng Solo. Kami masyarakat kasihan Pak sama Bapak, jujur aja. Kalau pada saat itu presidennya udah Bapak, saya yakin banget tuh Bapak juga nggak bakal tuh ngambil kebijakan kerjasama sama Cina. Di saat ada Jepang yang lebih menguntungkan soal kerjasama kereta cepat. Presiden Prabowo bakal tanggung jawab hutang WUS. Padahal kemarin katanya hutangnya itu dibebankan kepada APBN dan udah ditolak sama Purbaya. Alasannya, kenapa keuntungannya nggak pernah dibagi, tapi ketika ada utang seluruh warga negara Indonesia suruh ikutan bayar utangnya. Siapa yang menikmati keuntungannya selama ini? Yang bikin proyek siapa, yang menikmati fasilitasnya siapa, yang dapat keuntungannya siapa. Begitu utang kita suruh ikutan bayar. Mungkin beliau ini akhirnya ambil tindakan dengan akan bertanggung jawab kepada utang WUS. Mungkin karena ada hutang kampanye di Pilpres 2024 kemarin. WUS ini project paling konyol di seluruh dunia. Karena emang tiba-tiba seliweran ada dugaan markup, tindakan korupsi, hutang dan project yang membengkak. Dan ini statement dari Pak Mahfud. Perhitungan 1 kilometer biayanya di Indonesia itu 52 juta US dollar. Dengan benchmarknya kalau kerja sama China itu sendiri 17 sampai 18 juta dolar. Itu hampir 3 kali lipatnya lebih mahal. Sampai Pak Mahfud juga nanya-nanya siapa yang bisa naikin harga setinggi ini. Dan menurut media dikonsultasikanlah ke Pak Jonan yang
waktu itu Menteri Perhubungan. Ada 3 masalah besar. 1, biayanya gede banget. Hutangnya gede dan sekilas kelihatannya nggak visible. Kedua, proyeksinya tuh optimis banget. Targetnya 50.000 sampai 76.000 penumpang setiap harinya. Tapi realnya di 2024 sekitar 16 sampai 22.000 per harinya. Nah, alhasil Pak Jonan karena keras banget bilang jangan jalanin proyek ini, beliau dipecat. Cuma disinilah, ini statement publik ya. Ini ide siapa? Ide saya sendiri, kata Pak Jokowi. Ketika berbicara mengenai keinginan siapa? Kan saya yang tanya, Pak ini ide siapa? Ide saya. Dari sana baru muncullah teori-teori bahwa ini proyek bukan untuk rakyat. Proyek bukan untuk keberlangsungan ekonomi Indonesia, tapi ego pribadi. Sampai Pak Mahfud MD pun bilang ini mengancam kedaulatan negara kita. Terus ini mengancam masa depan kedaulatan kita, bangsa kita, rakyat kita, dan sebagainya. Karena ini hutang yang sangat besar dan sangat aneh. Apa jangan-jangan ini dari awal memang distrukturkan untuk default? Nah, itu yang kita belum tahu. Bus ngegas, hutangnya juga ngegas. Ternyata hutang lebih cepat daripada kereta. Halo, apa kabar semua? Sehat ya? Ada yang ingat dengan kereta api cepat tak? Namanya kereta Wush ya. Kereta Wush kebanggaan Kokori dan geng-gengnya. Ya, hampir semua rakyat Indonesia membanggakan proyek kereta api cepat. Indonesia ada kereta Wush ya. Tapi pada akhirnya kereta Wush itu gagal. Dan kita Indonesia harus membayar hutang kepada China. Setiap tahun Indonesia harus membayar hutang kepada China sekian triliun. Hutang yang kita tanggung, Indonesia tanggung selama 60 tahun kepada China. Apa komentar Kokori? Komenlah sikit. Dan sekarang Pak Presiden kita memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk membayar hutang itu menggunakan APBN. Dulu seingat aku Pak Presiden mengatakan tidak akan membayar hutang menggunakan APBN. Tapi sekarang hutang kereta Wush akan dibayar menggunakan APBN. Kokori, komenlah sikit. Mana geng-geng yang membanggakan kereta Wush? Komenlah sikit. Ini juga pesan ya geng ya buat kalian yang menyebut tentang hutang negara Malaysia, sedangkan hutang dalam negara kita saja kayak gitu ya geng ya. Meskipun rakyat kita jauh melampaui rakyat Malaysia, namun belum tentu juga kita bisa membayarnya geng, hutang daripada negara kita. Kayak gitu ya geng ya. Dan apa itu penyebabnya? Ya pengangguran banyak, IQ tambah teruk, dan SDM-nya makin teruk. Kayak gitu ya geng ya. Jadi gak usah menyibuk hal negara orang, ngurusin hutang negara orang, ngurusin tentang kebijakannya. Itu mereka, menteri-menteri di Malaysia ataupun di mana, itu mereka sudah memperhitungkan ke depannya seperti apa. Kalau kita tidak, janji kita gengsi dulu, memiliki kereta Wush dulu. Jangan sampai Malaysia yang memiliki kereta Wush, kita harus memiliki dulu. Udah ketinggalan gengsinya kepada negara-negara Singapura, Brunei, Malaysia. Itu kita udah gengsinya duluan. Kita harus maju, kita harus tunjukkan kepada negara-negara jiran kita bahwasanya kita mampu berhutang. Oke, kita akan mengeresan semua Malaysia nih geng. Kayak gitu ya geng ya. Kita akan mengeresan tentang negara Malaysia yang selalu kalian bilang negara kecil, yang YouTuber bilang Malaysia digadaikan pasal apa. Jom kita simak bersama-sama lagi geng. Malaysia kecil, tapi dunia berdiri menghormatinya. Inilah kuasa diplomasi. Ramai tidak menyedari, Malaysia baru sahaja mencipta sejarah besar di mata dunia. Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 baru-baru ini yang berlangsung di Kuala Lumpur bukan sekadar acara antarabangsa. Ia membuktikan bahawa Malaysia mampu memimpin dunia melalui kebijaksanaan diplomasi, bukan kekuatan ketenteraan. Bayangkan dalam satu sidang yang sama hadir Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Presiden Brazil Lula da Silva, dan juga Perdana Menteri China Li Qiang, serta pemimpin dari Eropah, Jepun, Kanada dan negara-negara BRICS. Mereka semua datang ni bukan kerana Malaysia negara besar, tapi kerana mereka menghormati kehebatan diplomasi Malaysia dan kepimpinan yang terdiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang disebut oleh Menteri Komunikasi, Malaysia mungkin tidak memiliki senjata nuklear, namun cara kita mengemudi ASEAN dalam gelora geopolitik dunia membuktikan bahawa kita sebuah negara kecil dengan pengaruh yang amat besar. Malah,
Selepas sidang itu, nilai ringgit terus mengukuh, tanda keyakinan dunia terhadap kepimpinan dan kestabilan negara. Tahun 2025 menandakan Malaysia sebagai nadi ASEAN memperjuangkan suara rantau ini sebagai pusat keamanan, pelaburan dan masa depan Asia Tenggara. Namun, soalnya kini dalam dunia yang syarat dengan propaganda dan perebutan kuasa besar, adakah kita, rakyat Malaysia, benar-benar sedar betapa kuatnya negara kita ini apabila kita bersatu dengan maruah dan diplomasi? Kongsikan pandangan anda, adakah Malaysia sedang melangkah menuju era baharu sebagai kuasa diplomasi dunia? Bila orang tuduh negara ini dijual, hati kita pedih sebab tuduhan itu berat. Kita semua cintakan Malaysia, dan bila kerajaan buat sesuatu demi kebaikan rakyat tapi disalah tafsir, itu tidak adil. Perjanjian timbal balik bukan soal tuduh, tapi soal strategi. Kita lindungi industri sendiri, kita kawal dasar ekonomi, dan kita pastikan hak bumi putera terus dijaga. Mereka yang kata jual negara mungkin tak baca atau sengaja tutup mata. Malaysia masih berdaulat, dan selagi rakyat berdiri bersama, tak ada sesiapa boleh beli maruah negara ini. Malaysia ini jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ini sign dengan Trump, esok sign dengan Lee Chiang. Kemudian sepakat negara ASEAN bawa Brazil. Brazil itu perang, musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa, Ramaphosa disergah oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Ini selalu dunia bagi perhatian. Ada 2-3 ini memang dengki, rasa dengki dia. Bukan soal saya. Ini yang kawan-kawan saya kerja lagi bertungkus lumus untuk menjayakan ini. Ini sudah kena hal. Saya syukur. Saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Sebab itu kita sign kemudian ya. ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Yang pertama ASEAN yang upgrade. Pertama. Kalau kita takut dengan negara Amerika Syarikat, mana mungkin kita sign dengan China sehari selepas Presiden Trump pulang? Tak mungkin. Ini saya kata kebijaksanaan diplomasi. Bukan saya, tapi dengan rakan-rakan semua. Nah geng, kalian selalu menyebut Malaysia telah digadaikan Malaysia negara kecil. Lihat, Malaysia negara kecil, namun diplomasinya bisa mendudukkan negara-negara hebat seperti negara China, negara Rusia dan juga negara US. Sedangkan Indonesia masih sibuk rakyatnya untuk membayar hutang. Gimana? Kayak gitu, kalian masih menyibukkan tentang hal itu kepada negara Malaysia. Itu namanya strategi dalam berdagang, diplomasi, kayak gitulah. Pokoknya yang pintar-pintar silahkan komen dekat bawah lah. Kalau ikinya cuma bisa menyampaikan apa yang di benak ikinya, apa yang di dalam hati ikinya, itu yang bisa ikinya ungkapkan kepada di media sosial ini. Namun jangan merendahkan sebuah negara, kayak gitu ya geng ya. Jadi negara kecil, negara yang menurut kalian negara yang tak ada power, ada dan lain sebagainya, mereka bisa kayak gitu ya geng ya. Kalau Malaysia memang tunduk kepada US, kenapa dia bisa tanda tangan ataupun perjanjian dengan China juga, dengan Brazil, padahal mereka tuh musuh besar kepada US? Kenapa? Karena Malaysia tidak gampang disetir. Itu YouTuber itu cuma mungkin bisa membaca yang perjanjian tentang buku dari US, tapi tidak baca perjanjian dari negara Malaysia. Itu saja sih pesan daripada ikinya. Yaitu itu tuh, kalian silahkan komen dekat bawah tuh. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.